Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di ibadah kaum muda pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kami dapat berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Bapa, berkati mulai awal, pertengahan sampai akhirnya Bapa. Berkati juga untuk teman-teman kaum muda yang ada dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berlari sampai akhir, serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami, naikkan hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menaikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu selama ini kepada kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Bapa. Lewat kebenaran firman-Mu, kami akan menggenapi janji-janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari teman-teman kita angkat pujian ini dari awal. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Di saat kita bimbang, kita nggak tahu kita mau bagaimana, kita nggak tahu kita harus bagaimana. Tapi teman-teman harus percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin. Tuhan selalu mengenapi janji-janjinya.
di waktu yang tepat. Teman-teman harus percaya bahwa Tuhan selalu menopang kita, bahwa Tuhan selalu menemani kita di saat kita dalam keadaan terpuruk, di saat kita kondisi lemah. Teman-teman harus percaya bahwa Tuhan selalu menopang kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Mari kita angkat pujian ini dengan tulus hati. Kita angkat pujian ini dari awal. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu Kau tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, janji-janji-Mu tidak pernah mengingkari kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau selalu ada di saat keadaan kita bagaimanapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimu Tuhan.
bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya. Shalom anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, apa kabar saat ini? Ya, Kak Lina berharap kalian semua di rumah sehat dan semangat ya. Ya, puji Tuhan pada saat ini, pada hari ini, hari yang berbahagia ini, Kak Lina akan mengajak kembali kita untuk sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi Kak Lina pada saat ini mau kita berdoa dulu ya sebelum kita dengar firman ya. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat kasih dan kebaikan-Mu, anugerah yang Tuhan berikan atas hidup kami. Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu, kami percaya kami boleh menyimak dengan baik, dan setiap kami yang ada di rumah, baik Kak Lina juga diurapi oleh Tuhan, dan jadikan kami menjadi murid-murid yang mau mendengar, dan hamba-Mu Kak Lina yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapan-Mu turun atas hamba, sehingga anak-anak Tuhan boleh mengerti dan memahami apa yang hamba sampaikan. Terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin, puji Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, hari ini Kak Lina begitu bersemangat ya, karena firman Tuhan ini juga firman yang luar biasa ya. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, kira-kira di sini ya, siapa yang pernah putus cinta? Ya, kalau yang tahu rasanya putus cinta pastinya ya tahulah suka dukanya seperti apa ya. Nah jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, Kak Lina pada saat ini mau buat judul adalah rencana Tuhan atas hidupmu. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, rencana Tuhan atas hidup kita pasti rencana Tuhan yang baik ya. Ya, tetapi makanya Kak Lina tadi bilang teman-teman pasti pernah mengalami rasanya putus cinta. Bagi yang mengalami, bagi yang belum mengalami jangan berdoa supaya mengalami ini ya. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, ada seorang wanita ya. Wanita ini pada saat itu diputuskan oleh pacarnya ya, sehingga dia menjadi putus asa ya. Kemudian dia menangis, dia mengalami kepahitan setiap kali dia mengingat apa yang diperlakukan pacarnya ke dia gitu kan. Dia sedih ya, pokoknya dia galau lah ya, dalam bahasa sekarang dia galau, dia tidak move on dari keadaannya. Dan akhirnya teman-teman yang dikasih Tuhan, lewat keputusasaannya dia ini ya, dia kemudian itu menyalahkan Tuhan ya, menyalahkan Tuhan atas apa yang dialami. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, jika Kak Lina bertanya kepada kalian, kira-kira apa yang dilakukan wanita ini benar apa enggak? Ya betul, tidak benar ya. Ya saya dengar tadi itu katanya tidak benar ya. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika kita mengalami hal seperti ini dalam hidup kita ya, ketika kita diputuskan ya, mungkin pacar kita selingkuh, atau mungkin kita menghadapi problema di dalam kehidupan kita, seringkali ya sebagai manusia kita pasti menangis ya, kita pasti menangis ya, kita menangis, kita juga sedih, kita mungkin juga bisa berlama-lama nggak susah move on-nya ya, seperti itu ya. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, tapi pertanyaannya, sudahkah benar yang dilakukan wanita ini? Ya betul,
yang dilakukan wanita inilah adalah kurang betul ya, kurang benar ya. Jadi teman-teman kita harus bangun ya, bangun ya. Kita harus bangun ya. Karena apa? Kadang-kadang mungkin ada orang-orang seperti mungkin mantan kita, mereka pernah ada dalam kehidupan kita untuk memproses hidup kita ya. Untuk kita juga bergantung kepada Tuhan. Maka teman-teman yang dikasih Tuhan, jangan mau tergantung kepada seorang, jangan mau tergantung kepada pacarmu ya. Sehingga membuat hidupmu itu nggak bisa mandiri ya, tetapi jadilah dirimu sendiri. Jadi ketika kau diputuskan, ketika ada sesuatu yang begitu membuat kamu merasa aduh nggak mampu, kamu bisa melewati itu bersama dengan Tuhan. Kamu bisa melewati itu dengan dirimu, dengan Tuhan gitu loh. Tanpa pacarmu, tanpa siapapun yang kamu andalkan di dalam dunia ini, kamu bisa datang kepada Tuhan. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, Kak Lina juga pernah namanya putus cinta ya. Ya sebelum dapat suami Kak Lina ya, Kak Lina pernah putus cinta, ya pernah nangis, ya pernah lah mengalami yang seperti itu. Tetapi ternyata apa yang kita alami itu, yang kita mungkin tidak move on, itu mungkin wajar. Tetapi tidak boleh berlama-lama dalam hal tersebut. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, kita baca di dalam firman Tuhan di dalam Kolose 16 ya. Kolose 1 ayat 16 ya. Kolose 1 ayat 16 firman Tuhan katakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Berarti Tuhan ciptakan siapa? Tuhan ciptakan engkau dan saya ya. Ciptakan mantan juga ya. Yang ada di sorga ya, dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Teman-teman yang dikasih Tuhan, jangan pernah berpikir, waduh Tuhan menciptakanku untuk mantanku disakiti. Tidak teman-teman ya. Kita diciptakan Tuhan itu untuk Tuhan sendiri ya, untuk memuliakan Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, maka kita perlu tahu apa tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan harus ciptakan saya? Untuk tujuan apa ya? Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, bagaimana engkau tahu tujuan hidupmu sementara kamu tidak pernah dekat dengan Tuhan, sementara kita tidak pernah tanya Tuhan, kita tidak pernah berbincang-bincang dengan Tuhan, kita tidak akan pernah tahu apa tujuan hidup kita ya. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita ya, Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Tetapi terlebih yang pertama adalah kita harus tanya Tuhan dulu, Tuhan, apa tujuan Tuhan di dalam hidupku? Untuk apa aku ada di dunia ini? Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, Tuhan punya tujuan di dalam kehidupanmu. Yang pertama adalah diciptakan untuk suatu maksud yang indah, ya. Bukan untuk mendatangkan keburukan di dalam kehidupan kita, bukan untuk mendatangkan kecelakaan di dalam kehidupan kita, tapi untuk, kata firman Tuhan, diciptakan untuk suatu maksud yang indah di dalam kehidupan kita. Ya, ingat ya teman-teman yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, Kak Lina pernah menyampaikan firman itu tentang bejana ya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, bejana ya, ketika dia dibentuk sedemikian rupa ya, banyak proses ya, harus dibentuk dulu, dibuat dari tanah liat, dibentuk, rusak, dibentuk lagi, rusak, dibentuk lagi ya kan. Kemudian sampai dia menjadi bejana yang indah. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, begitu juga kehidupan kita yang tadi, kita putus cinta, menangis, sedih, salahkan Tuhan ya kan. Nah itu di dalam kehidupan kita, tapi Tuhan membentuk kita bukan untuk tujuan yang jahat, tetapi untuk tujuan yang indah ya. Sehingga ketika kita mengalami ini, kita menjadi pribadi yang kuat, gak gampang digoyahkan. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, maka kita belajar dari apa yang kita sudah alami tadi. Kita harus kuat, kita harus maju, kita harus bergerak maju ke depan, gak boleh maju ke belakang ya. Gak ada ya yang maju ke belakang. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, yang kedua adalah rencana Tuhan di dalam setiap kita anak-anak muda itu berbeda-beda ya. Kenapa Kak Lina bilang berbeda-beda? Rencana Tuhan atas hidup Kak Lina berbeda, rencana Tuhan atas hidupmu berbeda ya. Tuhan memakai Kak Lina untuk menjadi mungkin sebagai hamba Tuhan ya kan, rekan kerja Allah. Teman-teman mungkin dipakai, mungkin bisa jadi kerja di kantor mungkin suatu kali, mungkin teman-teman mungkin jadi psikolog dan banyak hal ya, tujuan hidup kita. Tetapi yang pasti tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah jadi teman-teman yang ketiga adalah kita diciptakan maju ya, kita harus maju. Kita nggak boleh mundur lagi ke belakang, ketemu mantan lagi ya kan. Kita ingat lagi mantan, sudah disakiti, nangis lagi, nggak boleh. Tapi kita harus maju ke depan.
kita harus maju ke depan ya. Kita harus maju ke depan. Kemudian apa? Kita harus bergerak. Ya, kita maju tapi kita nggak bergerak dan nggak melakukan apa ya sama dengan nol. Kita harus bergerak. Untuk apa kita bergerak? Untuk apa kita maju? Untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, jangan kita terlalu fokus ya dengan apa yang sudah kita alami, yang begitu pahit, yang begitu menderita. Aduh, luar biasa. Ingat terus ya, itu akan melumpuhkanmu. Nah, ketika engkau mulai mengingat-ingat hal seperti itu, menyalahkan Tuhan, mulai menyalahkan mantan, iya toh. Nah, akibatnya adalah iblis masuk. Ya, nah teman-teman yang dikasih Tuhan, rencana iblis itu sangat jahat di dalam setiap kehidupan manusia. Nah, akhirnya ketika kita nggak move on, ingat-ingat terus dengan kondisi ini, kita kan apa? Iblis akan berusaha membuat kita putus asa lagi, ya kan? Padahal kita tadi sudah move on, tapi karena kita kembali lagi ke kehidupan yang lama, kita mengingat lagi, kita akhirnya terpuruk lagi, putus asa lagi, ya. Kemudian apa? Kita menganggap tidak berharga, diri kita tidak berharga. Makanya aku diputus mantanku, makanya aku diputus pacarku karena aku tuh jelek, aku nggak cantik, aku nggak berharga. Itu pekerjaan iblis, teman-teman yang dikasih Tuhan. Jadi teman-teman itu berharga, engkau berharga di hadapan Tuhan. Engkau cantik, engkau ganteng. Tuhan tidak pernah menciptakan orang tidak berharga, tetapi selalu Tuhan menciptakan orang berharga di hadapan Tuhan. Ya, sekalipun mungkin kita melihat orang cacat, tetapi dia berharga di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, iblis juga akan menyalahkan diri sendiri. Dia berusaha mengintimidasi pikiranmu untuk menyalahkan diri sendiri. Engkau itu sudah salah. Aduh, ya ampun. Ya pokoknya hal seperti ini yang masuk di dalam pikiranmu. Teman-teman jangan mau menangkap ini, signal-signal yang tidak baik di dalam dirimu. Buang jauh-jauh. Engkau harus tahu bahwa tujuan hidupmu di dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Tujuan hidupmu dikatakan tadi apa? Untuk suatu maksud yang indah. Maka katakan di dalam dirimu, aku diciptakan untuk maksud yang indah, bukan untuk maksud yang lain. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu, ya, jika engkau tahu apa maksud Tuhan di dalam kehidupanmu, sekarang kamu tidak boleh menoleh ke belakang, tetapi lihat ke depan, maju bergerak, kata Kak Lina ya. Nah, jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, segala sesuatu ya diciptakan Tuhan katanya apa? Untuk Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Kalau segala sesuatu Tuhan ciptakan untuk Dia dan oleh Dia, ya, kita tidak perlu lagi berpikir bahwa ternyata hidupku ini nggak berharga. Nggak perlu berpikir seperti hidup kita berharga karena yang menciptakan kita adalah Raja di atas segala raja, pencipta segala sesuatu. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Jadi ketika kau mengalami pergumulan, permasalahan, tanya Sang Pencipta. Minta solusi kepada Sang Pencipta. Karena kau tanya mantan tidak tahu, ya kan? Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, di dalam Yesaya 43 ayat 7 ya dikatakan semua orang yang disebutkan untuk kemuliaan Tuhan. Kita baca ya di dalam Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 7. Kata firman Tuhan, Yesaya 43 ayat yang ke-7 firman Tuhan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk sesuatu yang berharga. Teman-teman jangan berpikir aku nggak berharga, aku nggak ada artinya di dunia ini, ya kan? Aku diciptakan untuk disakiti. Tidak ada, teman-teman yang dikasih Tuhan. Kita diciptakan untuk hal yang mulia, untuk mengasihi Tuhan. Kita berharga, engkau berharga. Katakan kanan kiri, engkau berharga di hadapan Tuhan. Katakan temanmu yang baru diputus, engkau berharga buat di hadapan Tuhan. Nanti kamu akan menemukan orang yang cocok, orang yang cinta Tuhan, mengasihimu lebih luar biasa. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, jangan pernah engkau merasa engkau tidak berharga, engkau berharga di hadapan Tuhan. Nah, jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, wanita muda yang kita tadi dengar ini, dia putus cinta, menangis, kepahitan, kesedihan. Ya, ini sudah nggak benar ya. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan pada saat ini, terus apa dong yang kita harus lakukan dalam kehidupan ini? Jadi teman-teman cepat-cepat move on dari keadaanmu saat ini. Cepat-cepat cari Tuhan ya. Karena ketika engkau mengandalkan kekuatanmu, ya kamu tidak mampu, pasti kamu akan berbulan-bulan susah untuk move on ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan,
Hari-hari ini kehidupan kita adalah untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Jangan terperangkap oleh seseorang ya, masalah keadaan yang mengabulkan kita dari tujuan hidup kita. Jadi jangan terperangkap dengan itu. Jadi menurut kebenaran firman Tuhan kita harus apa? Semangat, sukacita ya. Tidak terbelenggu lagi oleh apapun juga. Tetapi kita hidup di dalam kasih, iman dan pengharapan. Nah, segala sesuatu boleh terjadi ya. Untuk kita lebih kuat ya, untuk kita teguh ya, untuk apa? Untuk mencapai rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita layani Tuhan dengan segala keberadaan kita ya. Lakukan segala sesuatu seperti untuk apa? Untuk Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, apapun yang saat ini kau alami, Kalina berharap engkau datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, apapun itu keadaanmu. Karena apa? Satu-satunya penolong itu adalah Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi engkau tahu hari ini bahwa arti kehidupanmu itu berharga di hadapan Tuhan. Tujuan hidupmu itu adalah tujuan yang benar untuk memuliakan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Oleh sebab itu kita berdoa ya. Puji Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu pada saat ini. Kami tahu bahwa tujuan hidup kami adalah untuk memuliakan Tuhan. Sekalipun kami mengalami pergumulan, persoalan, kami tahu bahwa Kau mengasihi kami dan kami berharga. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, berkati setiap anak-anak muda yang ada di rumah. Tuhan tolong mereka, berkati mereka. Terima kasih Roh Kudus, hamba sudah selesai berbicara, tetapi biarlah Roh-Mu yang terus berbicara atas setiap anak-anak muda di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan teman-teman yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Dan kita akan bertemu kembali di ibadah online selanjutnya. Terima kasih, shalom, Tuhan Yesus memberkati.